Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Nurul Huda yang berbahagia, yang pertama dan yang utama adalah kita bersama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmatnya kita semua masih dikaruniai kesehatan dan juga kesempatan sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah, menjalankan puasa wajib di bulan suci Ramadan dan juga ibadah-ibadah lain baik yang wajib maupun yang sunnah di bulan suci Ramadan tahun ini. Bulan Ramadan merupakan bulan saat wahyu Al-Quran pertama diturunkan, dan Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi manusia dan penjelasan bagi petunjuk-petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil dalam Quran surat Al-Baqarah 185. Semangat untuk membaca Al-Quran dari para muslimin di Indonesia saat ini sungguh luar biasa, apalagi di bulan Ramadan seperti saat ini. Motivasi untuk membaca Al-Quran dengan ganjaran berupa 1-10 pahala dari setiap huruf yang dibacanya memang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Namun demikian, apakah proses interaksi kita dengan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki itu hanya terhenti sampai pada sebatas membaca saja, ataukah harus diikuti cara lain sehingga menjadi lebih berkualitas? Di dalam wahyu pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala terdapat 2 kali perintah untuk membaca. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta, yaitu Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1, dan juga di ayat 3, bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Cara membaca yang lebih berkualitas yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala telah dijelaskan seperti yang termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 121, yang artinya orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya haqqa tilawati. Mereka itulah yang beriman kepadanya, dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Menurut Imam Ghazali di dalam bukunya Ihya Ulumuddin, membaca Al-Quran dengan sebagai mestinya atau haqqa tilawati adalah dengan melibatkan lisan, akal, dan juga hati. Tugas lisan adalah membaca huruf per huruf secara benar. Tugas akal adalah memahami makna dan kandungannya, dan tugas hati adalah mengambil pelajaran dan nasihat untuk kemudian dipatuhi dan ditaati. Banyak pendapat terkait dengan haqqa tilawati ini, namun secara garis besar haqqa tilawati bermakna pelajari, pahami, dan patuhi Al-Quran. Jamaah yang berbahagia, memahami isi kandungan Al-Quran juga ditekankan dalam firman-Nya, yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Al-Quran surah As-Sad 29. Dan ayat lain, maka tidaklah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka telah terkunci. Quran surat Muhammad 24. Terkait dengan pemahaman terhadap Al-Quran ini, fakta dari survei yang dilakukan oleh Profesor Dr. Muhammad Amin Aziz, terdapat jamaah di sejumlah masjid di Jakarta dan Bogor terungkap bahwa sebanyak 70-80% dari mereka tidak memahami ayat yang dibacanya, bahkan sekedar makna surah Al-Fatihah. Ini dicantumkan di dalam The Power of Al-Fatihah 2008. Sungguh fakta ini sangat menyedihkan bagi umat Islam, khususnya di Indonesia ini. Dari fakta ini barangkali kita bisa menyimpulkan mengapa sholat yang integral dengan bacaan Al-Quran tidak efektif mencegah perbuatan keji dan mungkar seperti yang dimaksud di dalam
Al-Quran surat Al-Ankabut 45. Karena apa yang dibaca minimal ketika sholat tidak dipahami makna dan pesan agung yang dikandungnya. Secara implisit Allah Subhanahu wa taala menyinggung jenis sholat yang tidak berefek positif seperti ini, seperti sholatnya orang yang mabuk. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat ketika kalian dalam keadaan mabuk, sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Keadaan semacam ini merupakan krisis pemahaman bagi mayoritas Muslim Indonesia terhadap kitab sucinya, yang sangat menentukan kualitas keislaman kita yang perlu mendapat perhatian serius dari umat ini. Kemuliaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat ditentukan oleh seberapa besar kualitas interaksinya dengan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya 10. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tiada memahaminya? Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk memberikan kepada manusia tujuan yang paling mulia dan jalan yang paling lurus. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Al-Isra 9. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya Allah memuliakan dan menghinakan suatu kaum dengan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Ibnu Majah, dan Ad-Darimi. Kita sebagai umat Islam berkewajiban untuk memperlakukan Al-Quran ini secara baik, dengan membaca dan mendengarkannya, menghafal dan mengingatnya, mentadabburi dan merenungkannya, mengamalkan, mengajarkan, dan menjadikannya sebagai pedoman hidup. Inilah bentuk interaksi kita terhadap Al-Quran yang semestinya kita jalankan, mulai dari membaca atau tilawah, memahami atau tadabbur, menghafal, hifz, mengamalkan, tanfidz, mengajarkan, taklim, serta menjadikannya sebagai pedoman hidup atau tahkim. Untuk menjaga interaksi dengan Al-Quran diperlukan niat yang lurus untuk memperbaiki diri, menjaga hubungan baik dengan Allah, dan bertekad untuk membersihkan hati kita yang masih jauh dari Al-Quran, serta berniat melawan penolakan dari nafsu kita sendiri yang mengajak untuk tetap berada di zona nyaman namun jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemudahan dan keridhaan kepada kita semua umat Islam di Indonesia khususnya dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.